Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ungkapan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita juga menyanjung, mengagungkan Nabi, mengingatnya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan semakin banyak kita mendapatkan karunia dari Allah, semakin banyak yang kita jalankan dari tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah yang membawa kita kepada kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Kita akan membahas pada kali ini hikmah 237 dan 238. Salah satu dari ketetapan Allah adalah menjadikan syaitan itu musuh bagi manusia. Inna syaitana lakum adu. Sungguh kata Allah, syaitan itu memang dicipta untuk menjadi musuh. Makna menjadi musuh berarti harus kita hindari. Kita ketahui juga bagaimana syaitan menggoda manusia. Ketika Allah mencipta syaitan, maka tentu Allah memiliki hikmah yang di atas kemampuan kita untuk memahaminya. Salah satunya adalah liyahusyaka bihi ilaihi, agar kita betul-betul bergantung kepada Allah. Karena kalau kita tidak memiliki sesuatu yang kita takutkan, kita cenderung tidak lagi bergantung sama Allah. Kalau kita merasa mampu, merasa kuat, kita tidak bergantung sama Allah. Dijadikanlah musuh yang bernama syaitan, supaya manusia bergantung sama Allah. Karena ia ingin menghindari dari musuhnya yang bernama syaitan. Dengan demikian, maka manusia yang mengetahui syaitan itu musuh, ia akan berusaha menghindar. Meskipun ia menggoda dengan hal yang sangat bagus dalam pandangannya, hal yang sangat menarik dalam penglihatannya, tetap saja
Setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Demikian juga Allah menggerakkan hawa nafsumu agar senantiasa engkau menghadap Allah. Allah bekali manusia dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah fitrah. Tidak ada manusia yang tidak punya hawa nafsu. Tugas manusia bukan membuang hawa nafsu. Bukan menghilangkan hawa nafsu. Tetapi mengendalikan hawa nafsu. Menjaganya agar tetap dalam semangat kebaikan. Tanpa hawa nafsu kita tidak punya semangat. Tidak punya motivasi. Tidak ada spirit. Tidak ada energi. Hawa nafsu itulah yang membangkitkan semangat ibadah kita. Nafsu itulah yang menggelorakan semangat kita. Tidak perlu khawatir, karena Allah mencipta pasti untuk kebaikan manusia. Maka hawa nafsu Allah cipta adalah agar manusia senantiasa menghadap Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah 238, man athbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqa. Kalau manusia menganggap dirinya sudah rendah hati, sudah tawadu, malah menjadi pertanda dia benar-benar sombong. Karena mengakui dirinya baik, itu tanda dia tidak baik. Seharusnya dia tidak mengakui bahwa dia tawadu, dia baik, dia sabar. Karena yang menilainya bukan dia. Yang menilainya Allah. Kita serahkan kepada Allah. Namun kita berusaha sabar, berusaha tawadu. Tapi tidak boleh mengklaim diri kita tawadu. Mengklaim dan menganggap kita sudah sabar. Yang menilai Allah, yang maha mengetahui, benar tidak kita tawadu, sungguh-sungguh tidak kita sabar, hanya Allah. Manusia sendiri tidak tahu level kesabarannya, tidak tahu tingkat keikhlasannya. Bisa dibayangkan, manusia tidak tahu tingkat kesabarannya, level tawadunya, karena Allah yang maha tahu segala-galanya. Kita sabarkan saja diri kita tawadukkan saja hati kita, sehingga ma tawadu'a illa rafa'allahu darajah. Orang tawaduk malah diangkat derajatnya oleh Allah. Asalkan tawaduknya bukan menurut dirinya, bukan anggapannya, tapi murni itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idlaysa tawadu illa an rif'ihi. Karena tawadu itu adalah dari keagungan Allah. Bukan dari keagungan manusia. Karena kesabaran itu adalah dari Allah yang sabur, maha bersabar. Karena kemuliaan kita dari Allah yang maha mulia. Hikmah ini ingin mengingatkan kita, jangan sampai kita terperdaya dengan diri sendiri. Dengan anggapan, dengan dugaan, bahkan dengan penilaian diri sendiri terhadap diri sendiri. Karena semuanya pasti kembali kepada Allah. Tawaduknya seseorang karena memang Allah meninggikannya, memuliakannya, dan mengagungkannya. Sabarnya seseorang karena Allah memang berkehendak dia bersabar. Dalam makna yang lain, sesungguhnya kita berharap bahwa kita mampu bersabar, mampu tawadu, agar kita selalu bergantung kepada Allah. Karena tanpa Allah berkehendak terhadap sifat-sifat yang mulia itu, manusia tidak memiliki sifat-sifat yang mulia. Bayangkan, diri kita saja kita enggak memiliki. Maka sifat-sifat kita bukan kita pemiliknya. Perbuatan-perbuatan kita bukan kita pemiliknya. Apa yang ada bersama kita bukan pula kita pemiliknya. Pemilik sejatinya hanya Allah. Diri kita milik Allah, sifat-sifat mulia milik Allah, perbuatan-perbuatan baik milik Allah. Semua yang berada bersama kita semuanya milik Allah. Kalau kita meyakini itu milik Allah,
maka kita berusaha untuk menjaganya, memeliharanya. Diri kita jaga kesehatannya, kebaikannya, kemuliaannya. Perbuatan kita jaga menjadi perbuatan dan amal yang soleh. Demikian juga ada yang bersama kita jaga. Agar menjadi sesuatu yang menjadi media dan perantara kebaikan dan kesolehan kita semuanya. Itulah makna dari hikmah 238 yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masih banyak hikmah yang lain. Insya Allah sahabat Mekatur bersabar bersama program Ngaji Hikmah dari kitab Al-Hikam. Setelah ini kita lanjutkan hikmah 239. Tetap bersama Ngaji Hikmah dan insya Allah hikmah-hikmah yang akan datang semakin menjadikan kita lebih bijaksana, lebih soleh, dan lebih soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, khususnya jamaah umroh, jamaah haji Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah. Kita bersyukur bertemu kembali dalam ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Kita akan membahas hikmah 239 dan juga 240. Di dalam hikmah yang ke-239, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan tentang hakikat orang yang tawadhu. Man huwal mutawadhi al-hakiki. Siapa sesungguhnya orang yang tawadhu, yang hakiki, yang sungguh-sungguh. Kata beliau, laisal mutawadhi'u alladhi idza tawadhu'a annahu fawqa ma sana'a. Tidaklah dikatakan tawadhu jika orang itu menganggap dirinya tawadhu lebih dari apa yang dia berbuat. Ia tawadhu itu sebenarnya adalah di bawah dari kemampuan ia tawadhu. Misalnya orang sholat, maka hakikat sholatnya tidak serta-merta beririsan dengan tawadhunya. Justru kalau dia berbangga dengan sholatnya, dia tidak tawadhu lagi. Apalagi kalau dia menganggap dirinya melebihi dari kemampuannya. Saya mampu begini, itu tanda sudah tidak tawadhu. Saya mampu demikian, itu sudah tanda dia tawadhu.
Itu tanda dia tidak tawadhu kepada Allah. Karena tawadhu yang hakiki kata beliau adalah alladzi idza tawadhu'a ra'a annahu duna ma sona. Justru tawadhu yang hakiki manakala dia melihat bahwa yang diperbuatnya itu amat sangat kurang, amat sangat jauh dari kesempurnaan. Yang ia perbuat itu belum sampai kepada tawadhu yang hakiki. Semakin kita menganggap belum sempurna, semakin kita menganggap jauh dari kesempurnaan, itulah tawadhu yang hakiki. Semakin kita mengakui bahwa yang kita jalankan itu adalah sesuai kemampuan kita dan di bawah dari tawadhu kita, itulah tawadhu hakiki. Maka pembedanya adalah pada apa yang ia jalankan. Kalau ia mengaku yang ia jalankan sudah sempurna, sudah paling bagus, itu tidak tawadhu. Tapi kalau yang ia jalankan masih jauh dari kesempurnaan, masih jauh dari standar, maka berarti dia sudah tawadhu. Karena tawadhu itu adalah basisnya keyakinan kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau itu sudah hadir dalam diri kita, maka menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, itulah al-mutawadhi al-hakiki, orang yang sungguh-sungguh tawadhu. Diperkuat dengan hikmah 240. Beliau mengatakan, at-tawadhu al-hakiki huwa makana nasyi'an an syuhudi azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadhu yang hakiki itu adalah timbul dari menyadari keagungan Allah. Mengakui keagungan Allah sekaligus juga mengakui sifat-sifatnya yang mulia. Dua hal yang menjadi landasan orang itu dikatakan tawadhu yang sejati, tawadhu yang hakiki, kalau sifat itu timbul dari ia mengakui keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Bukan keagungan dirinya dan kesempurnaan dirinya. Demikian juga tawadhu yang hakiki, yang sejati, yang sungguh-sungguh, itu juga timbul dari mengakui sifat-sifat Allah yang sangat agung. Dengan keagungan Allah, dengan sifat-sifatnya yang agung, agunglah manusia. Dengan kemuliaan Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, mulialah manusia. Dan orang yang mengakui kemuliaan dan keagungan Allah, justru dikatakan orang yang tawadhu. Yang menganggap dirinya mulia, yang menganggap dirinya tinggi, yang menganggap dirinya hebat, malah dia bukan tawadhu. Sehingga para sufi selalu berusaha untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, mengingat Allah. Karena itu tanda tawadhunya. Tawadhu itu kepada Allah. Tawadhu itu untuk Allah. Tawadhu itu meyakini keagungan Allah. Sedangkan manusia akan memandang kita tawadhu, itu adalah urusan manusia. Karena bisa jadi manusia tidak mengakui keagungan Allah, maka dia belum memahami tawadhu itu bagaimana. Tawadhu yang hakiki, yang sejati, manakala manusia selalu meyakini semua yang dijalankannya dalam rangka mengagungkan Allah. Yang diperbuatnya dalam rangka menjalankan tuntunan Allah. Yang ia kerjakan tidak pernah ia katakan paling bagus, ia katakan sempurna. Tidak pernah ia katakan yang paling sesuai. Jika itu, ia mampu nafikan semuanya. Menafikan dirinya hebat, menafikan dirinya sempurna. Disitulah benih-benih tawadhu sudah ada di dalam hatinya. Semua jemaah Mekatur selalu tawadhu. Karena tidak pernah membanggakan diri. Tidak pernah mengakui dirinya mampu melakukan segala-galanya tanpa pertolongan Allah. Semakin kita memohon pertolongan Allah, semakin kita mengagungkan Allah, semakin kita meyakini kemuliaan Allah, meyakini sifat-sifat Allah yang maha sempurna, itulah benih-benih tawadhu sudah ada di dalam hati kita.
Mari kita semai bersama benih-benih tersebut. Kita jaga bersama, kita perkokoh bersama. Dengan cara kita banyak mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Terlebih saat kita nanti insya Allah menunaikan ibadah umroh, menunaikan ibadah haji. Maka kita jaga, kita pelihara, dan kita tingkatkan tawaduk kita dengan memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, memperbanyak mengingat sifat-sifat Allah dan keagungan-keagungan Allah yang tidak akan mampu kita sempurnakan dengan kemampuan kita yang sangat terbatas. Mudah-mudahan semua jamaah Mekatur, Bapak Ibu sekalian, semakin mampu menghadirkan sikap tawadhu dimanapun, kapanpun, khususnya saat kita berada di tempat-tempat mulia. Karena yang kita ingat hanya keagungan Allah, kemuliaan Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna. Bukan kita yang merupakan makhluk yang tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tanda tawadhu. Kalau dia mengatakan tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itulah beberapa penjelasan tentang hikmah dari kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan manfaat dari hikmah-hikmah yang tertuang dalam kitab Al-Hikam. Silakan mengikuti terus program Ngaji Hikmah bersama Mekatur. Jangan lupa like, comment, share, subscribe semua media sosial yang ada untuk kebersamaan kita dalam kemuliaan, kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.